Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atma Fadila, kelas RMK A 2018. Di sini saya mau menjelaskan tentang diagram karakteristik sistem. Adapun penjelasan dari diagram karakteristik sistem adalah sistem adalah satu kesatuan usaha yang terdiri dari berbagai elemen atau bagian-bagian yang berkaitan secara teratur dan berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan. Yang kedua, karakteristik sistem. Karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen, boundary atau batasan sistem, environment atau lingkungan sistem, interface atau penghubung, input dan output. Dalam diagram karakteristik sistem ini memiliki beberapa simbol yang digunakan, yaitu subsistem, simbol batasan sistem atau boundary, environment atau lingkungan luar sistem, interface atau penghubung sistem, simbol input dan simbol output. Adapun penjelasan dari simbol-simbol yang digunakan dalam karakteristik sistem ini adalah simbol subsistem. Subsistem adalah komponen yang agak independen dari sistem yang lebih besar. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Kemudian batasan sistem atau boundary. Batasan sistem merupakan suatu daerah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Kemudian simbol environment. Simbol environment adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Yang berikutnya, interface atau penghubung sistem. Interface atau penghubung sistem adalah media perantara antar subsistem atau penghubung atau interface merupakan media penghubung antara satu sistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari suatu subsistem ke subsistem lainnya. Kemudian input. Simbol input adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Input dapat berupa maintenance input dan sinyal input. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Sedangkan sinyal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan output. Kemudian simbol output. Simbol output adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi output yang berguna dan sisa pembuangan. Itulah penjelasan dari simbol-simbol yang digunakan dalam diagram karakteristik sistem. Pertama-tama saya mau menjelaskan alur pasien puskesmas, yaitu saya mau menjelaskan tentang pasien rawat jalan. Pasien masuk ke puskesmas, mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan antrian ke TPP. Setelah pasien dipanggil nomor antrian, kemudian pasien melakukan pendaftaran. Jika pasien baru, petugas TPP meminta kartu keluarga, KIS, dan
KTP. Jika pasien lama, maka petugas TPP meminta kartu indeks berobat pasien. Jika pasien lama, setelah mendapatkan kartu indeks berobat pasien, maka petugas TPP meminta kepada petugas filing untuk mengambil RM pasien tersebut. Jika petugas filing sudah mengambil RM pasien tersebut, maka petugas filing memberikan RM pasien kepada petugas TPP. Lalu petugas TPP mengisi RM pasien, kemudian petugas TPP mengarahkan pasien ke poliklinik yang dituju. Setelah pasien ke poliklinik yang dituju, maka pasien tersebut melakukan pemeriksaan TTV, berat badan, dan tinggi badan. Setelah melakukan pemeriksaan TTV, pasien diperbolehkan masuk ke poliklinik. Kemudian dokter memeriksa pasien. Setelah melakukan pemeriksaan, jika dokter membutuhkan pemeriksaan penunjang, maka dokter menyarankan pasien ke laboratorium. Jika pasien sudah melakukan pemeriksaan penunjang ke laboratorium, maka pasien kembali ke poliklinik dan memberikan kepada dokter yang memeriksanya hasil penunjang tersebut. Jika dokter sudah melihat hasil pemeriksaan penunjang pasien, maka dokter membuatkan resep untuk pasien. Jika tidak memerlukan pemeriksaan penunjang, maka dokter langsung membuatkan resep untuk pasien. Setelah memberikan resep kepada pasien, pasien ke apotik dan mengambil obat yang diberikan, yang ditulis di resep. Jika pasien umum, maka pasien diperlukan ke kasir untuk menebus jumlah obat yang diambil. Jika pasien BPJS, maka setelah mengambil obat diperbolehkan langsung pulang. Kemudian saya menjelaskan tentang pasien unit gawat darurat. Pasien masuk langsung ke ruang IGD. Petugas kesehatan IGD memberitahu kepada keluarga pasien untuk melakukan pendaftaran ke TPP. Keluarga pasien langsung ke TPP melakukan pendaftaran. Petugas TPP menanyakan kartu indeks berobat pasien jika sudah pernah berobat, dan jika pasien baru, maka meminta kartu keluarga, KIS, dan KTP pasien. Setelah melakukan pendaftaran, petugas TPP menyuruh keluarga pasien ke IGD, dan petugas TPP membuatkan RM pasien tersebut. Setelah membuatkan RM, petugas TPP memberikan RM pasien kepada petugas kesehatan unit gawat darurat. Setelah petugas kesehatan mengambil RM pasien, lalu melakukan pemeriksaan TTV kepada pasien. Setelah melakukan pemeriksaan TTV, petugas IGD memberitahukan kepada dokter, lalu dokter melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, jika perlu ada pemeriksaan penunjang, maka petugas kesehatan memberitahukan kepada keluarga pasien untuk melakukan pemeriksaan penunjang ke laboratorium. Maka pasien dibawa ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Petugas laboratorium
melakukan pemeriksaan penunjang kepada pasien. Setelah melakukan pemeriksaan penunjang, pasien kembali ke IGD dan memberikan kepada dokter untuk melihat hasil pemeriksaan penunjang tersebut. Jika dokter sudah melihat hasil pemeriksaan penunjang pasien tersebut, maka dokter membuatkan resep lalu memberikan kepada keluarga pasien atau pasien sendiri. Jika pasien tidak perlu pemeriksaan penunjang, maka dokter setelah melakukan pemeriksaan langsung membuatkan resep dan memberikan kepada pasien atau keluarga pasien. Lalu pasien atau keluarga pasien ke apotek dan mengambil obat. Setelah mengambil obat, jika pasien umum, maka diarahkan ke kasir untuk menebus jumlah obat yang diambil. Jika pasien BPJS, maka pasien diperbolehkan pulang. Kemudian saya menjelaskan tentang pasien rawat inap. Di pasien rawat inap, pasien masuk, mengambil antrian, kemudian ke TPP melakukan pendaftaran. Jika pasien lama, meminta KIB. Jika pasien baru, meminta kartu keluarga, KIS, dan KTP, lalu membuatkan RM. Setelah melakukan pendaftaran, pasien diarahkan ke poliklinik dan petugas TPP memberikan RM kepada petugas poliklinik. Setelah ke poliklinik, pasien diarahkan untuk melakukan pemeriksaan TTV, pengukuran berat badan, dan tinggi badan. Setelah melakukan pemeriksaan TTV, maka diperbolehkan masuk ke poliklinik. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien. Jika perlu dilakukan rawat inap, maka pasien diarahkan ke ruang rawat inap. Setelah dirawat inap, pasien melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dokter memeriksa pasien lebih lanjut untuk mengetahui tindakan medis apa saja yang harus dilakukan. Jika setelah melakukan pemeriksaan di ruang rawat inap, kemudian dokter membutuhkan hasil pemeriksaan laboratorium, maka pasien diarahkan ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Setelah melakukan pemeriksaan penunjang ke laboratorium, pasien kembali ke ruang rawat inap dan petugas laboratorium memberikan kepada dokter hasil pemeriksaan penunjang pasien. Setelah melihat hasil pemeriksaan penunjang pasien, dokter membuatkan resep dan memberikan kepada keluarga pasien atau pasien tersebut sendiri. Kemudian jika dokter sudah memperbolehkan pasien pulang, maka pasien ke apotek dan mengambil obat. Jika pasien umum, maka melakukan penebusan, melakukan pembayaran di kasir. Jika pasien BPJS, maka pasien diperbolehkan langsung pulang. Itulah hasil dari penjelasan saya tentang diagram karakteristik sistem, dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.